Yang bikin orang tetap miskin bukan gajinya, tapi di mana mereka habiskan uangnya. Karena kalau kamu nggak tahu di mana uang kamu hilang, kamu bakal kerja seumur hidup tanpa hasil. Jadi, mari kita bahas fenomena ini secara jujur-jujuran. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Bagian 1. Orang miskin menghabiskan uang di tempat yang menghasilkan perasaan, bukan nilai. Ini fakta pahit. Orang miskin lebih suka beli hal yang bikin senang sesaat, bukan hal yang bikin aman jangka panjang. Mereka belanja buat dopamin, bukan masa depan. Contoh, jajan kecil tiap hari, snack receh yang cuma 5.000, kopi biar mood naik. Beli barang lucu karena lucu aja, ongkir kecil tapi sering, top up game, nongkrong gak jelas. Semuanya kelihatan receh, tapi jadi kebiasaan. Hal inilah yang memiskinkan secara perlahan. Analoginya, kayak ban bocor, isi angin terus, tapi ban tetap kempes, cuman lebih pelan. Bagian 2, orang miskin belanja untuk tampil, bukan untuk tumbuh. Orang miskin sering beli barang yang bikin mereka kelihatan bagus, bukan jadi bagus. Beli HP 10 juta, padahal kebutuhan cuma WA dan TikTok. Outfit mahal, biar dibilang keren. Sepatu branded tapi tabungan nol. Jam KW tapi kelakuan high class. Upgrade motor, padahal yang dipakai cuma buat belanja harian. Ya, kayaknya sudah umum sih kita jumpai. Orang miskin pengen terlihat kaya, walau kadang maksa. Dan orang kaya malah terlihat biasa aja. Karena orang kaya ngejar hasil, orang miskin ngejar pengakuan. Bagian 3, orang miskin menghabiskan uang di pengeluaran kecil tapi rutin. Ini musuh paling bahaya, kebocoran kecil yang konsisten. Orang miskin sering menganggap, cuman 5.000, cuman sekali, nggak kerasa kok. Padahal, hitungan sederhana. Kopi 15.000 kali 20 hari, sama dengan 300.000. Jajan 8.000 kali 20 hari, 160.000. Ongkir 10.000 15 kali, 150.000. Snack 5.000 kali 20 hari, 100.000. Total 710.000 sebulan, setahunnya 8,5 juta. Dan ini yang bikin miskin. Bukan gaji kamu kecil, tapi pengeluaran kecil kamu yang banyak. Analoginya, bukan hujan badai yang bikin kapal tenggelam, tapi lubang kecil yang gak pernah ditutup. Bagian 4, orang miskin belanja untuk menghindari rasa bersalah dan stres. Emotional spending, ini penyakit generasi sekarang. Stres dikit belanja, capek jajan, bosan order GoFood, kesepian belanja online. Akhirnya belanja jadi pelarian, tapi pelarian yang mahal. Akhirnya belanja jadi pelarian, tapi pelarian yang mahal. Contohnya, isi keranjang 300.000, check out 60.000 karena diskon, 100.000 biar free ongkir, ujungnya gaji hilang tanpa jejak. Analoginya, kayak minum manis pas haus, enak sih, tapi sebenarnya bikin makin haus. Bagian 5, orang miskin menghabiskan uang di 3 tempat ini. 1, hal receh yang tidak mendukung masa depan. Snack, kopi, rokok, top up kecil tapi sering. 2, barang buat gengsi. Baju mahal, HP mahal, gaya tinggi, nyicil kendaraan. 3, keputusan emosional. Beli karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Dan kalau 3 hal ini digabung, hasilnya cuma 1. Hidup terasa sempit terus. Bagian 6,
Orang kaya menghabiskan uang di tempat yang bikin mereka bertumbuh. Supaya seimbang, kita bandingin. Orang miskin beli dopamin, lifestyle, gengsi, dan pengakuan. Sedangkan orang kaya beli pengetahuan, aset, pengalaman, kesempatan, skill baru, dan ketenangan. Bukan soal kaya atau miskin, tapi soal prioritas. Bagian 7. Kalau kamu mau keluar dari pola ini, lakukan 3 hal ini. 1. Kenali jebakan receh kamu. Catat selama 3 hari. Snack, jajan, kopi, ongkir, parkir. Kamu akan lihat penyakit keuangan kamu. 2. Buat budget kecil untuk senang-senang. Contoh, maksimal 20.000 per hari. Kalau habis, ya kamu harus stop. 3. Ubah receh jadi amunisi. Coba sisihkan 10.000 per hari. Investasi kecil. Beli hal yang bikin nilai diri naik. Investasi leher ke atas. Uang kecil itu berbahaya kalau salah tempat. Tapi jadi menguntungkan kalau kamu taruh di tempat yang benar. Ingat, orang miskin bukan miskin karena gajinya kecil, tapi karena cara mereka menggunakan uangnya. Dan kalau kamu sudah nonton sampai sini, itu tanda kamu bukan orang yang mau tetap di sana. Pelan-pelan aja, mulai dari cara kamu ngatur uang kecil, karena hidup besar itu dimulai dari keputusan kecil. Kalau kamu ngerasa video ini membuka wawasanmu, dan kamu mau dukung aku, biar bisa terus bikin konten edukasi kayak gini, kamu boleh kok traktir aku minuman, lewat dompet Dana yang ada di deskripsi. Santai aja, nggak wajib kok. Tapi satu dukungan dari kamu bisa bantu aku bikin satu konten baru, buat bantu orang lain juga. Kamu mau Mina bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Aku pamit dulu. Bye-bye.